Hai guys, welcome back di channel Jason Armus. Nah, channel ini biasanya membicarakan tentang perekonomian, tentang traveling, maupun tentang berita-berita yang terbaru di luar sana. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebicarain atau ngediscuss tentang investasi yang terbaik di 2020 ini menurut pendapat gue. Nah, cuman berbedanya adalah mungkin kalian tidak akan menemukan jawaban seperti ini di channel lain. Nah, tapi kalian harus tahu dulu ya alasannya. Oke, jadi gini, kalau kalian misalkan lihat investasi apa yang terbaik, maka sebenarnya kalian harus lihat nih, ada berbagai macam pilihan di luar sana. Ada investasi saham, ada reksadana, ya kan? Terus juga ada emas gitu. Nah, terus juga ada peer-to-peer lending gitu kan, ada cryptocurrency gitu kan. Nah, yang mana gitu yang terbaik gitu kan? Nah, kalau kita bahas satu persatu ya, misalkan kalau investasi saham, menurut pendapat gua investasi saham itu memang rata-rata untuk 2020 ini turun ya gitu. Walaupun memang terjadi beberapa kali kenaikan, tapi dia belum recover full gitu dari yang sebelumnya gitu, dari tahun sebelumnya gitu. Jadi masih ya oke lah naik rebound, tapi nggak terlalu tinggi gitu reboundnya gitu. Itu sih menurut pendapat gue. Dan kalau investasi saham ada yang bagus apa enggak? Ada sebenarnya. Dan gue sih berharapnya itu kalian berpikir panjang ya kalau investasi ya, terutama investasi saham gitu. Karena supaya penurunan-penurunan ini tuh tidak akan terlalu kerasa seperti itu. Nah, kalau untuk investasi saham, gue menyarankan mungkin investasi saham yang blue chip aja gitu loh. Yang so far sih memang bagus ya. Seperti ya memang kalau yang gue tahu seperti BBCA, BBRI, mereka cukup bagus. Cukup bagus bukan berarti tidak ada penurunan ya. Penurunan itu ada ya. Cuman yang cukup sustainable lah ya. Untuk long term sustainable so far seperti itu. Atau mungkin beberapa saham-saham seperti apa namanya makanan gitu kan, itu juga cukup baik gitu kan. Karena ya orang kan pasti butuh makan gitu loh, apalagi ya nggak mungkin juga kita nggak butuh makan gitu. Saham-saham seperti itu juga memang long term baik gitu. Itu sih menurut pendapat gue di investasi saham. Rata-ratanya memang turun, tapi memang ada beberapa yang naik gitu loh. Cuman belum balik ke titik awal seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi saham. Kalau dari sisi reksadana, reksadana seperti apa sih? Reksadana sejauh yang gue pandang saat ini itu memang untuk reksadana saham itu penurunannya cukup dalam ya, itu sekitar 20% ke atas ya. Dan itu mungkin akan membuat shock beberapa investor juga, kayak kok ini bisa sedalam ini, apakah akan rugi total kita gitu. Nah, itu akan menimbulkan ketakutan juga. Tapi sebenarnya nggak semua reksadana itu terdampak loh gitu dengan adanya pandemi seperti ini. Seperti reksadana pasar uang aja dia masih cukup stabil gitu ya. Walaupun memang ada beberapa penurunan, tapi ya jumlahnya kecil gitu. Ya, dan itu reksadana pasar uang cukup cocok untuk kondisi saat ini gitu. Dan memang progresnya bagus adalah reksadana pasar uang. Memang beberapa di luar sana yang beranggapan bahwa reksadana pendapatan tetap itu dia lebih apa ya, oh ini bagus nih atau cocok. Sebenarnya kalau kalian amati satu persatu, reksadana pendapatan tetap itu juga termasuk kedampak gitu, sempat kedampak lah. Walaupun apa namanya untuk long term bagus ya gitu, cuman itu tetap ada dampak, nggak sedahsyat dampaknya reksadana saham, tapi itu tetap kena dampak gitu. Dan gue kasih tahu salah satu rahasia ya, gue investnya banyaknya di RDPT atau reksadana pendapatan tetap gitu loh, di antara beberapa reksadana ya, pendapatan tetap yang lebih tinggi gitu. Itu tapi ya gue believe gitu ke depan hari akan lebih baik gitu loh. Dan ya udah oke gitu. Cuman kalau untuk reksadana yang sejauh ini oke adalah reksadana pasar uang ya untuk tahun ini ya, kayak kalau yang gue lihat ya. Lalu kalau misalkan dari sisi apa ya, emas ya, oke. Kalau emas sendiri kan memang ada orang yang menganggap sebagai instrumen investasi dan ada ya sebagian yang tidak menganggap itu sebagai instrumen investasi. Tapi gue tidak mau memperdebatkan. Nah, anggaplah sebagai instrumen investasi. Sebagai instrumen investasi, emas ini cukup naik drastis ya untuk tahun ini. Ya, dia naiknya lebih dari 20%. Ya, if I'm not mistaken sekitar di atas dari 20, bahkan
mencapai 30, if I'm not mistaken ya, sekitar 30%. Nanti datanya juga gue keluarin di sini. Itu bener-bener tinggi banget gitu, dan biasanya gue tidak melihat progres emas setinggi itu dalam 1 tahun gitu. Jadi kalau misalkan mau dibilang 1 tahun ini emas, year-nya emas apa enggak sih? I think so gitu. Nah, jadi ini walaupun memang mereka naiknya tinggi, bukan berarti mereka tidak ada penurunan ya. Emas itu tetap ada penurunan, tapi rata-rata kan, kita bermain rata-rata, bukan sesaat gitu. Ya kan, rata-rata dalam 1 tahun itu seperti apa gitu. Dan sejauh ini memang emas bagus gitu. Tuh. Lalu kalau kita gali lagi dari peer-to-peer lending, ya, peer-to-peer lending ini sebenarnya gue awal-awal tidak confident gitu ya terhadap peer-to-peer lending ini gitu kan dalam masa pandemi ini di 2020. Apakah progresnya akan baik? Apakah tidak gitu? Menurut pendapat gue di awal itu kurang begitu baik gitu. Kenapa? Karena di saat masa pandemi kayak gini pasti akan mengakibatkan beberapa usaha ya kan itu melambat gitu kan, melambat, otomatis mereka untuk bayar balik si peminjamnya itu akan butuh waktu gitu kan. Nah, butuh waktunya itu akan nggak tahu sampai kapan, jadi diundur. Misalkan let's say dalam 3 bulan tenornya itu kalian mestinya udah dibayar nih, tapi itu bisa diundur lagi, bisa 4 bulan atau 5 bulan. Nah, itu dia yang sebenarnya menjadi challenge di saat masa pandemi ini. Tapi makin kesini gue makin melihat bahwa usaha sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini gitu. Jadi udah mulai lumayan lah gitu. Walaupun memang ya masih ada beberapa yang challenge seperti itu. Tapi itu menurut pendapat gue ya dari segi peer-to-peer lending. Kalau gue lihat dari segi apa lagi ya, cryptocurrency. Menarik cryptocurrency. Cryptocurrency itu gue kan coba untuk mulai invest kan, dan cryptocurrency itu dia sekalinya naik banget, sekalinya turun banget gitu kan, dan ya dia fluktuatif banget. Dan untuk saat ini kalau yang gue pengalaman ya, belajar dari pengalaman gue sendiri, itu dia masih cukup ya kayak konsolidasi sih gue nyebutnya ya, karena gue kalaupun mau lihat naik signifikan juga enggak, mau lihat turun signifikan juga enggak gitu. Jadi in between lah ya, untuk saat ini masih dalam konsolidasi gitu. Saya kayak kurvanya tuh ya gini, jadi kayak lebih ke tengah-tengah gitu loh dari yang gue investasikan gitu ya. Dan jawabannya apa sih investasi yang terbaik di 2020 ini? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu pasti. Jawabannya adalah diversifikasi. Nah, pasti kan kalian heran kan? Nggak expect jawabannya adalah diversifikasi. Pasti gitu. Nah, kenapa diversifikasi adalah investasi yang terbaik ya? Karena gini, lo bisa bilang bahwa emas itu yang terbaik saat ini misalkan. Tapi nggak juga. Kita nggak tahu di tahun ke depan apakah emas akan performnya sama. Belum tentu. Reksadana, mau kita bilang, oh performanya dia bagus nih reksadana pasar uang untuk tahun ini. Tapi apakah reksadana pasar uang selalu paling tinggi nanti di tahun ke depan? Belum tentu gitu. Bisa jadi karena rebound, reksadana saham naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, which is ya biasanya seperti itu. Terus juga kalau kalian mau bilang peer-to-peer, oh peer-to-peer yang terbaik gitu, ya enggak juga gitu. Ya jadi intinya kalian harus menyebar dana kalian ke beberapa sektor investasi. Supaya apa? Supaya kalian bisa terjaga gitu ya portofolio kalian gitu. Jadi kalau seandainya salah satu instrumen investasi kalian bermasalah, atau mungkin bukan bermasalah sih kata-katanya, lebih lagi turun, kalian bisa menyimbangkan gitu. Let's say reksadana saham kalian lagi turun, ya kalian nggak usah jual gitu. Kalau emang dia bagus, emang long termnya, tungguin aja. Tapi kalian masih punya emas, kalian masih punya saham yang defensif ya kan. Jadi saham itu juga ada berbagai macam ya, ada blue chip, ada defensif dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi intinya seperti itu, kalian harus balance itu portofolio kalian. Nah, untuk ngebalancein itu kalian harus benar-benar nyebar lah, kayak berapa persen di saham, berapa persen di reksadana, berapa persen di emas gitu. Jadi terjadi sesuatu kalian masih aman secara strukturnya itu. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini dapat membantu teman-teman semua yang ada di rumah untuk mengetahui investasi yang terbaik itu seperti apa. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.